Optimalisasi pengerjaan produk pada proses penyerapan, diantaranya optimalisasi waktu produksi, optimalisasi tingkat kehalusan pengerjaan produk, dan yang ketiga optimalisasi dari umur bahan, dapat ditentukan oleh pemilihan parameter pemotongan yang tepat. Pada proses penyerapan, sama seperti proses pemesinan dengan jenis berkas lainnya, parameter pemotongan itu terdiri atas 4 jenis. Yang pertama, kecepatan pemotongan, kemudian kedua, kecepatan langkah pemakanan, yang ketiga, kedalaman pemotongan, dan yang keempat, feeding atau gerak benda kerja relatif terhadap pahat. Kecepatan pemotongan merupakan parameter pemotongan yang tidak dapat disetting pada mesin, tapi biasanya besarnya kecepatan pemotongan itu diperoleh dari tabel kecepatan pemotongan, di mana kecepatan pemotongan itu ditentukan oleh jenis material pahat dan jenis material benda kerja yang akan dipotong. Sedangkan 3 jenis parameter pemotongan lainnya, yakni kecepatan langkah pemakanan, kedalaman pemotongan, dan feeding, dapat diatur atau disetting pada komponen mesin sekrap, di mana kecepatan langkah pemakanan itu dapat diatur pada tuas kecepatan yang ini. Kemudian dalamnya pemakanan dapat diatur dengan eretan pahat ini, di mana ulir hantaran ini akan diputar untuk menaik atau menurunkan pahat. Kemudian feeding dapat diatur dengan men-setting dial hantaran ini untuk mengatur besarnya kecepatan pergerakan meja relatif terhadap pahat sekrap. Kecepatan langkah pemakanan atau besarnya kecepatan langkah pemakanan pada proses penyerapan selain ditentukan oleh jenis material pahat yang digunakan dan jenis material benda kerja yang akan dipotong, juga bergantung pada besarnya panjang langkah ram pada proses penyerapan, di mana panjang langkah pada proses penyerapan merupakan total antara panjang benda kerja yang ini dengan besar jarak kebebasan langkah awal, yakni posisi pahat di belakang benda kerja, dan besarnya kebebasan langkah akhir, posisi pahat di depan benda kerja. Kebebasan langkah awal berfungsi agar pahat memiliki kuda-kuda atau memiliki awalan sebelum masuk melakukan gerakan pemotongan pada benda kerja. Sedangkan kebebasan langkah akhir berfungsi agar ram dari benda kerja dapat dipastikan bersih atau terangkat saat pahat melewati benda kerja ini. Besarnya kebebasan langkah awal pada proses penyerapan biasanya diberi jarak sebesar 12 mm, dan kemudian besarnya kebebasan langkah akhir yakni 6 mm. Untuk kedalaman potong, yakni berapa dalam pahat akan memakan benda kerja, di mana kedalaman pemotongan ini akan sangat berpengaruh pada gaya potong pahat terhadap benda kerja. Semakin dalam pemotongan, maka gaya pemotongan semakin besar, serta tingkat atau gesekan panas pahat ke benda kerja semakin besar, sehingga suhu dari benda kerja dan pahat itu naik dan akan mengakibatkan umur pahat bisa semakin rendah jika tanpa diberi pendinginan. Feeding atau gerak benda kerja relatif terhadap pahat merupakan faktor yang menentukan tingkat kehalusan dari permukaan benda kerja yang akan dipotong, di mana semakin kecil feeding yang diberikan, maka semakin besar tingkat kehalusan permukaan yang akan dihasilkan. Namun, waktu produksi atau waktu pengerjaan produk itu semakin lama. Begitu pula dengan sebaliknya. Pada proses penyerapan, biasanya yang kita cari yakni kecepatan langkah pemakanan yang biasa kita hitung. Sedangkan feeding biasanya dapat kita perkirakan sendiri. Untuk kecepatan langkah pemakanan dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan N sama dengan 600 VC per L, di mana VC ini sama dengan CS atau cutting speed atau kecepatan potong, dan L adalah besarnya langkah pemakanan. Untuk mencari rumus dari N600 kali VC per L ini dapat kita peroleh dari rumus kecepatan potong yang telah kita pelajari pada proses pembubutan, proses milling, ataupun proses pengeboran, di mana VC adalah P dikali D kali N per 1000.
Perbedaan antara rumus VC pada proses pembubutan, milling, dan pengeboran, yakni pada proses penyekrapan, P dikali D ini akan dirubah menjadi L, yakni panjang langkah pemakanan. Karena pada proses penyekrapan, gerakan pemakanan itu adalah gerakan lurus atau translasi. Sedangkan pada proses pembubutan, proses milling, dan proses pengeboran, gerakan pemotongan itu diakibatkan oleh adanya gerakan rotasi atau gerakan berputar, baik oleh benda kerja maupun oleh pahat potong. Kemudian pada proses penyekrapan, langkah pemakanan itu hanya terjadi pada langkah maju, sedangkan pada saat langkah mundur tidak terjadi proses pemakanan. Seperti kita lihat pada ilustrasi di samping. Jadi untuk menghitung besarnya VC, maka yang dihitung itu hanya langkah majunya, bukan langkah mundurnya atau total keduanya. Untuk menghitung berapa waktu yang diperlukan pahat untuk maju dibanding dengan total keseluruhan waktu yang diperlukan pahat untuk melakukan satu pergerakan bolak-balik, maka kita dapat melihat atau dapat menentukannya dengan melakukan perbandingan antara langkah potong terhadap langkah tanpa pemakanan dengan melihat besar sudut crank yang ini pada gear yang terdapat pada komponen sekrap, di mana pada saat proses langkah maju atau langkah pemakanan, crank ini akan berjalan lebih jauh, yakni sebesar 220 derajat dibanding dengan pada saat akan melakukan langkah mundur atau langkah tanpa pemakanan, yakni hanya 140 derajat. Sehingga perbandingan antara langkah maju dan langkah mundur atau langkah potong dan langkah tanpa pemakanan, yakni 220 derajat per 140 derajat. Dengan memperhitungkan backlash yang terjadi pada gear ini, maka kita dapat menentukan atau mendekati derajat langkah potong itu 215 derajat dan derajat langkah tanpa pemakanan itu 144 derajat. Sehingga jika kita sederhanakan menjadi 3/2. Dari perbandingan ini, kita dapat menghitung berapa waktu yang digunakan untuk melakukan pergerakan maju pada total keseluruhan langkah maju dan mundur, di mana besarnya waktu yang diperlukan untuk melakukan gerak maju yakni 3/5 dari keseluruhan langkah maju dan mundur, di mana 5 itu diperoleh dari jumlah antara langkah maju 3 dan langkah tanpa pemakanan yakni 2, sehingga diperoleh waktu yang diperlukan untuk melakukan pergerakan maju pada ram yakni 3/5 dari total keseluruhan waktu yang diperlukan untuk ram melakukan langkah maju dan langkah mundur. Setelah kita dapat menghitung besarnya waktu langkah maju pada proses penyekrapan, maka kita dapat memasukkan pada persamaan ini, di mana VC sama dengan L dikali N per 1000 dikali perbandingan langkah majunya, di mana kita sudah memperoleh bahwa waktu yang ditempuh oleh RAM untuk maju yakni 3/5 dari total langkah maju dan langkah mundur dari pergerakan RAM. Sehingga dari persamaan ini, jika kita hitung, maka diperoleh hasil akhir yakni VC sama dengan L dikali N per 600, dimana jika N yang akan kita cari, maka persamaan ini akan berubah menjadi N sama dengan 600 dikali VC per L. Kita akan mencoba untuk menghitung berapa kecepatan langkah pemakanan pada proses penyekrapan pada contoh soal berikut. Di sini akan disekrap benda kerja dari bahan cast iron atau besi cor pada arah memanjang, di mana panjang material dari cast iron ini 80 mm dan akan dipotong dengan menggunakan pahat dengan material high speed steel. Jadi pertama yang harus kita cari yakni kecepatan potong pada tabel kecepatan potong, yakni material pahat HSS yang akan memotong material cast iron,
Dari tabel ini kita peroleh kecepatan potongnya yakni 25 meter per menit. Kemudian yang harus kita cari kedua yakni panjang langkah dari pemotongan, di mana panjang langkah dari pemotongan itu merupakan total dari panjang benda kerja ditambah dengan kebebasan awal pahat di belakang benda kerja dan kebebasan akhir pahat di depan benda kerja, di mana besarnya kebebasan awal itu 12 mm dan besarnya kebebasan akhir itu 6 mm, sehingga jika dijumlah maka total panjang langkah pemakanan pada proses penyekrapan itu adalah 98 mm. Sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus kecepatan langkah pemakanan yakni 600 kali Vc per L, maka diperoleh kecepatan langkah pemakanan itu yakni 153,06 langkah per menit. Jadi di sini RAM akan bergerak 153 kali maju mundur dalam 1 menit atau 60 detik.